I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like Ini baru kabar super bagus. Bukan cuma karena mendadaknya, tapi karena kita tahu sesuatu yang besar sedang dipersiapkan untuk Garuda. Malam tadi, dua penyerang keturunan resmi berkomitmen bela Indonesia. Diam-diam, Erick Thohir melakukan langkah gila, naturalisasi dadakan. Semua ini demi menggantikan Ula Romeni yang cedera parah. Tapi tunggu, apakah ini solusi jangka panjang? Dan bagaimana nasib Garuda di babak keempat nanti? Mari kita bongkar semua faktanya. Ketua PSSI, Erick Thohir, resmi mengumumkan bahwa pihaknya sedang memproses naturalisasi dua pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia. Langkah ini diambil cepat dan diam-diam setelah cederanya Ula Romeni yang terkonfirmasi mengalami patah tulang dan harus menjalani operasi. Dua nama ini memang belum dipublikasikan ke media, mereka sudah menyatakan komitmen. Mereka mau membela merah putih. Dan menurut Erick, prosesnya sedang bergerak cepat, akan diajukan ke Kemenpora lalu DPR. Bukan tanpa alasan, kebutuhan mendesak di lini depan membuat Garuda harus bertindak. Romeni yang menjadi andalan lini depan Kluivert, dipastikan absen panjang hingga FIFA Matchday September, bahkan kemungkinan besar tidak bisa tampil saat Indonesia menjalani laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober nanti. Erick menegaskan bahwa stok bek sudah cukup. Masa mau nambah pemain belakang lagi, ucapnya tegas. Maka bisa dipastikan, kedua pemain yang sedang dalam proses naturalisasi ini adalah striker, penyerang murni. Dan bukan hanya itu, PSSI juga tengah mengebut proses perpindahan kewarganegaraan Mauro Zijlstra, penyerang FC Volendam di Eredivisie Belanda. Zijlstra disebut-sebut sebagai opsi paling siap secara teknis dan fisik untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Romeni. Namun di tengah kesibukan mengurus pemain baru, banyak fans mulai membandingkan era ini dengan era Shin Tae-yong. Di era Shin, regenerasi berjalan sistematis, dan pemain keturunan yang dibawa selalu dipersiapkan jauh-jauh hari. Shin dikenal disiplin, penuh tanggung jawab, dan tak pernah gegabah. Setiap pemain yang dia datangkan selalu punya peran jangka panjang, bukan hanya solusi sementara. Bandingkan dengan era Patrick Kluivert sekarang, meski punya visi taktis Eropa, tapi belum tampak pola penguatan skuad yang solid. Banyak yang masih dadakan. Dan langkah naturalisasi instan ini pun memicu pertanyaan, apakah ini bentuk respons cepat yang luar biasa? Atau justru tanda bahwa blueprint tim nasional kita belum sepenuhnya siap? Yang jelas, satu hal tidak bisa dibantah, timnas Indonesia sekarang sedang berlari, dan tidak boleh berhenti. Tanpa Romeni, Garuda harus tetap terbang tinggi. Pertanyaannya, siapa dua penyerang misterius itu? Akankah mereka langsung tancap gas dan nyetel dengan gaya main Kluivert? Atau, mungkinkah publik akan kembali merindukan era Shin Tae-yong? Sosok yang membangun Garuda bukan dari kekuatan individu, tapi dari fondasi tangguh bernama kedisiplinan dan cinta tanah air? Jawabannya, mungkin akan datang di Oktober nanti, saat Garuda berhadapan lagi dengan dua raksasa, Irak dan Arab Saudi.